Selamat mendengarkan. Felix tersenyum melihat Cika yang seolah sedang menghindari pertanyaannya. Dia berharap jika semakin Cika menghindarinya, semakin dia akan dekat dengannya. Memahami wanita adalah keahliannya, dan saat Cika mengajukan persyaratan, dia sudah menduga jika wanita yang dia cintai itu telah merencanakan sesuatu. Dugaannya tepat, karena di hari pertamanya, Cika ke apartemennya, wanita itu memakai pakaian minim dan membuatnya begitu tergoda. Bersyukurnya, keinginan Felix untuk menikahi Cika lebih besar dari hasratnya. Selesai makan, Felix memanggil pelayan untuk meminta bil, mengeluarkan kartu dari dompetnya. Namun tiba-tiba dia menghentikan gerakan tangannya yang sedang membuka dompet. Karena Cika menghentikannya. Aku akan membayar pesananku sendiri, tapi Felix berkerut dalam. Dia tidak mengerti kenapa tunangannya itu justru tidak ingin membayarnya. Kenapa? Felix begitu penasaran. Aku tidak mau berhutang padamu. Hutang? Kata itu menggema di pikiran Felix. Kita hitung nanti, ucap Felix yang tak mau membuat pelayan menunggu dirinya mengeluarkan kartu, memberikan bil, dan kartu yang terselip di dalamnya. Felix dan Cika menunggu sejenak. Setelah transaksi selesai, Cika dan Felix meninggalkan restoran. Felix mengantarkan Cika untuk ke kantor terlebih dahulu. Kenapa kamu berpikir berhutang? Felix yang masih tidak terima, akhirnya bertanya. Kita tidak tahu esok seperti apa, jadi aku tidak mau berhutang padamu dan membuat aku harus membayarnya. Cika yang melihat kebingungan Felix menjelaskan. Menghadapi Cika bukan perkara mudah untuk Felix. Apa yang ada di dalam pikiran wanita itu belum bisa dia mengerti. Akhirnya dia memilih diam dan tak mau salah mengambil langkah. Untuk kali ini, dia membiarkan Cika sambil dia mencari cara menghadapinya. Sampai di kantor, Cika turun dari mobil. Kemudian Felix melajukan mobilnya kembali ke kantor. Sepanjang perjalanan, Cika memikirkan bagaimana caranya menghadapi Cika. Brian, satu nama yang terlintas di pikirannya. Dia akan bertanya pada Brian bagaimana menghadapi Sia dulu. Mungkin dengan itu dia bisa mendapatkan jawaban langkah apa yang akan dia ambil nanti. Sampai di kantor, Felix menunggu Brian yang belum kembali ke kantor karena Dedi muda itu memang selalu datang terlambat di jam istirahat. Suami Sia itu selalu beralasan jika dia terlalu asik bermain dengan anaknya. Sesaat kemudian Brian datang. Wajah pria itu tampak sumringah saat datang, berbeda dengan Felix yang tampak murung. Kenapa kamu? Brian menyadari perubahan Felix, merasa sangat penasaran. Padahal dia tahu jika temannya itu baru saja makan siang dengan tunangannya. Tadi saat aku makan siang, jika tidak mau aku bayar makanan yang dia makan, karena dia beralasan takut hutang denganku. Tanpa berlama-lama, dia menceritakan pada Brian. Brian tertawa mendengar cerita Felix. Bagus, dia tidak mau berhutang karena takut diminta membayar dengan tubuhnya. Jawabnya. Felix memutar bola matanya malas dengan ucapan temannya itu. Bukan memberikan solusi, tetapi temannya malah justru meledek. Wanita seperti saya dan Cika adalah wanita mandiri. Brian yang menghentikan tawanya mulai menjelaskan pada Felix. Lagi pula, wajar jika dia takut kamu akan menuntut lebih saat sudah memberikannya lebih. Felix membenarkan ucapan Brian. Sifat manusia memang seperti itu. Terkadang dia merasa sudah memberikan lebih, sehingga dia berhak mendapatkan lebih. Lalu aku harus apa? Kali ini Felix tidak punya ide sama sekali. Untuk berhadapan dengan wanita seperti Cika adalah hal sulit. Karena sebelumnya, dengan gampang, dia akan membuat wanita luluh dengan segala yang dia berikan. Ikuti saja apa yang dia mau. Brian mengingat jika itu adalah yang dia lakukan pada Sea. Dulu saat Sea yang suka barang-barang murah dan promo, dia selalu melayangkan protes. Namun berjalannya waktu, dia mengikuti semuanya. Dan kini dia mulai terbiasa. Felix mengangguk-anggukan kepalanya. Sejak kapan kamu pintar? Tanyanya polos. Kamu harus banyak belajar dari aku. Jika menaklukkan wanita seperti Cika, dengan bangga Brian menyombongkan dirinya. Felix memutar bola matanya malas, mendengar jawaban Brian yang penuh dengan kesombongan. Namun Felix akui, jika kali ini dia harus melangkah karena Brian lebih pengalaman. Para karyawan keluar dari kantor dan bersiap untuk pulang. Beberapa dari mereka menuju ke parkiran untuk mengambil kendaraan mereka. Sebagian yang lain menuju ke halte bus untuk menunggu angkutan umum. Cika, kamu belum pulang? Tanya salah seorang teman kantor Cika saat melewati Cika dan sedang berdiri di depan lobi kantor. Aku menunggu jemputan.
Temannya mengangguk dan berpamitan lebih dulu pada Cika, meninggalkan Cika yang masih menunggu dijemput. Selepas temannya pergi, Cika melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu menunjukkan jam 5:15. Artinya Cika sudah menunggu 15 menit. Felix yang belum kunjung tiba, sesaat kemudian mobil Felix sampai, berhenti tepat di depan lobi, menghampiri Cika yang menunggunya. Maaf membuatmu lama menunggu. Felix yang melihat Cika masuk, langsung melontarkan permintaan maaf. Tidak masalah, dia tidak mempersalahkannya, kan wajar. Perjalanan dari kantor Felix ke kantornya butuh waktu. Felix melajukan mobilnya menuju ke apartemen, membelah kemacetan yang jadi hal wajar di jam pulang kerja. Ada yang aku bahas, para Felix terdengar memecah keheningan di dalam mobil. Cika menoleh dan menatap Felix. Dia penasaran apa yang ingin dia bahas oleh Felix. Apa? Tanyanya. Soal tadi siang, aku berpikir lebih baik kita bagi saja. Maksudnya? Tanya Cika dengan mengerutkan dahinya. Jadi makan siang tadi kita bagi dua, dan ke depan apa yang kita makan atau apapun yang kita gunakan berdua, totalnya akan kita bagi dua semua. Cika masih mencerna ucapan Felix. Dia memikirkan jika tinggal dengan Felix akan membuatnya melakukan kegiatan berdua. Felix menatap Cika sejenak. Ingatannya kembali pada ucapan Brian. Hingga akhirnya ide itu yang terlintas di pikirannya. Cara ini lebih aman, karena Cika tidak berpikir jika apa yang dia berikan akan menjadi hutang yang harus dibayar dengan tubuh. Baiklah, akhirnya Cika setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Felix. Senyum tipis tertarik di sudut bibir Felix. Dia lega karena Cika menuruti idenya. Akhirnya hal pertama yang mereka berdua lakukan adalah ke supermarket dan melanjut memasak. Cika bergerak lincah di dapur, menyiapkan makan malam untuk dia dan Felix. Karena kemarin rencananya gagal saat memakai baju minim, kali ini Cika memutuskan untuk kembali normal saat berpakaian. Felix merasa lega karena tunangannya itu tidak menggodanya lagi. Paling tidak fantasinya tidak berjalan liar, namun kelegaan Felix hanya sebentar, karena ternyata Cika memintanya membantu memasak dan membuatnya berjarak dekat dengan Cika. Permisi, ucap Cika yang meminta Felix mengejar tubuhnya. Felix yang sedang diminta mencuci sayuran menggeser tubuhnya dan membuat tunangannya itu begitu dekat dengannya. Aku harap 6 bulan tidak akan lama. Menyentuh. Selamat mendengarkan. Sepanjang memasak, Felix terus saja bersinggungan dengan Cika. Felix merasa Cika seolah sengaja menguji kesabaran dirinya yang tidak akan menyentuhnya. Felix yang sedang memotong bawang kembali dikejutkan dengan aksi Cika yang mengambil sayuran di sampingnya. Tunangannya itu tidak berputar, tetapi justru mengambil dengan melewati dirinya. Tangan Cika meraih sayuran dengan sedikit memiringkan tubuhnya, tepat di hadapan Felix. Jarak yang terkikis membuat Felix hanya bisa menelan salivannya. Tangannya hanya berjarak beberapa sentimeter dari dua gundukan yang menjulang tinggi milik Cika. Membuat Felix berusaha untuk tidak tertarik oleh magnet yang akan membuat pertemuan antara kedua kutub itu terjadi. Jangan menyentuh, jangan menyentuh. Felix terus melafal doanya agar lengannya tidak bergerak sendiri dan membuat menyenggol dua gundukan empuk itu. Maaf, ucapnya saat setelah mendapatkan sayuran yang diambil. Felix mengangguk. Dia menahan gejolaknya yang teramat besar. Sebagai lelaki normal, wajar saat berdekatan dengan wanita, hasratnya mulai timbul. Jika mungkin tidak ada perjanjian dan tidak dengan terbuka jika menerima, mungkin dapur ini akan jadi tempat mereka saling melampas hasrat. Namun niatnya untuk mendapatkan Cika dengan baik membuatnya berusaha kuat. Dia ingin membuktikan jika cintanya tidak hanya sekedar nafsu belaka. Masak berdua yang sangat berat dirasakan oleh Felix akhirnya berakhir juga. Kini mereka berdua tinggal menikmati makan malam yang mereka masak. Apa konsep pernikahan yang kamu impikan? Di tengah-tengah makan, Felix menanyakan pada Cika. Pertanyaan Felix langsung tersedak. Tangannya buru-buru meraih gelas berisikan air untuk meredakan sakit di tenggorokannya. Aku belum terpikir ke sana, jawab Cika lirih. Sejauh ini, memang itu yang Cika tidak pikir jauh ke sana, karena bayangannya adalah membatalkan pernikahan
bukan melangsungkan pernikahan. Masih ada 6 bulan, kamu masih bisa memikirkannya. Nanti aku akan mewujudkan semua impianmu tentang pernikahan. Cika mengangguk. Dia berusaha untuk tetap biasa dan tidak menunjukkan rasa tidak sukanya pada Felix. Selesai makan malam, Cika berpamitan untuk kembali ke apartemen. Felix pun mengatakannya tunangan itu dan memastikan dia aman sampai di apartemen. Cika, ini, ucap Felix seraya memberikan kartu ATM pada Cika. Mata Cika menajam. Dia benar-benar kesal saat Felix memberikan benda itu padanya. Padahal sudah jelas jika dirinya tidak menerima uang dari Felix. Kita sudah sepakat bukan? Jika kita akan bagi semua berdua. Di dalam sini ada uang untuk kebutuhan aku. Felix menjelaskan apa maksud memberikan benda itu. Tatapan tajam Cika menyurut. Dia menyesali dirinya yang sempat menuduh Felix akan memberikan uang padanya dan berakhir dengan pertukaran tubuhnya. Baiklah, aku akan menghitungnya tiap bulan sebagai laporannya. Terserah padamu. Sebenarnya Felix tidak mempersoalkan berapa uang yang dipakai Cika. Jadi, dia membiarkan Cika melakukan apa saja yang dia mau. Selamat malam. Kemudian Cika masuk ke dalam apartemen. Tempat yang dia tuju adalah kamarnya. Di kamar, dia langsung menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Matanya memandangi langit-langit kamarnya, memikirkan bagaimana cara membatalkan rencana pernikahannya. Apa yang harus aku lakukan lagi? Gumamnya. Bersamaan dengan pikirannya, ponselnya berdering. Matanya beralih melihat di mana dia meletakkan ponselnya. Tadi saat ke apartemen Felix, dia sengaja tidak membawa ponselnya. Mengambil ponselnya di atas nakas, dia melihat nama Erik yang sudah tertera. Mengusap layar ponselnya, Cika langsung menempelkan di telinganya. Kamu kemana saja? Aku dari tadi menghubungimu. Suara Erik dari sambungan telepon terdengar. Aku tadi sedang makan, dan ponselku tertinggal di kamar. Cika menjelaskan pada Erik. Syukurlah, aku pikir kamu kenapa-napa. Erik merasa lega karena mendengar Cika yang baik-baik saja. Bagaimana harimu hari ini? Pertanyaan Erik membuatnya bertanya pada dirinya dalam hati. Apa sudah dia kerjakan hari ini? Makan siang dengan Felix, memasak dengan Felix, dan makan dengan Felix. Cika menjawab semua pertanyaan Erik dalam hati. Namun sejenak kemudian kesadarannya kembali. Dia kembali fokus pada pertanyaan Erik. Seperti biasa, pekerja dan kegiatan rumah biasa, jawabnya. Sama. Aku juga menjalani rutinitas biasa, dan itu membuat membosankan. Entah kenapa jika kali ini tidak dalam suasana baik untuk menanggapi ucapan Erik. Erik, sepertinya aku sangat lelah hari ini. Bagaimana jika kita sambung besok? Dengar ragu-ragu jika mengatakan pada Erik. Tentu saja boleh. Tadi niatku juga hanya ingin tahu jika keadaanmu baik-baik saja. Terima kasih. Cika merasa lega karena Erik mau mengerti dirinya. Itu dan disukai oleh Cika. Kenyamanan yang Erik beri membuatnya benar-benar terpesona. Kemudian Cika mematikan sambungan teleponnya. Pikirannya benar-benar tidak karuan. Dia harus memikirkan bagaimana bisa lepas dari Felix. Suara ponsel kembali berdering dan membuat Cika menurut kesal siapa lagi yang menghubunginya. Saat tahu jika Felix yang menghubunginya, Cika merasa sangat heran. Untuk apa pria itu menghubunginya lagi? Iya, kenapa? Tanya Cika yang tanpa basa-basi. Aku hanya memastikan jika kamu bisa tidur dan tidak akan bangun kesiangan lagi. Jawab Felix dari sambungan telepon. Cika menarik nafasnya yang terasa berat. Rasanya bersalah menyelimuti hatinya karena dengan tegas memohon Felix tadi pagi. Tapi buru-buru dia membuang perasaan itu. Iya, setelah ini aku akan tidur. Cika mematikan sambungan teleponnya setelah mendengar jawaban Felix. Kali ini dia akan segera tidur karena tidak mau sampai besok pagi akan bangun kesiangan gara-gara kurang tidur. Akhirnya dia memejamkan matanya dan menikmati menuju ke dalam alam mimpi. Alam-alam yang menghubungkan Cika membuatnya buru-buru buka mata, menyibak selimutnya. Dia berjalan menuju kamar mandi. Kandung kemih yang sudah penuh harus segera dia buang karena sudah di dalam kamar mandi. Akhirnya dia melanjutkan kegiatannya untuk membersihkan diri. Paling tidak, kali ini dia tidak akan kesiangan lagi seperti kemarin. Waktu menunjukkan jam 6 saat Cika selesai mandi. Waktu yang masih cukup banyak. Akhirnya dia memanfaatkan untuk menyiapkan sarapan. Sedikit repot saat harus menyiapkan makanan di apartemen Felix. Namun bagaimana lagi? Karena di apartemennya tidak ada perlengkapan memasak. Berbekal AC card yang dia miliki, jika masuk ke dalam apartemen Felix, tempat yang tujuannya adalah dapur. Dia berniat membuat sarapan untuknya dan Felix. Ternyata enak jika aku bangun lebih awal. Jika yang sibuk membuat omelet, merasa senang karena waktu yang cukup banyak membuatnya bisa menyiapkan sarapan.
Dia meletakkan omelet di atas meja. Aroma gurih telur menyeruak mengisi ruang makan, membuat perutnya ikut berdemo untuk segera memakannya. Ah! Teriak Cika tiba-tiba saat melihat Felix yang keluar dari kamar hanya mengenakan boxer. Felix yang panik buru-buru masuk ke dalam kamar kembali. Dia benar-benar terkejut dengan teriakan Cika. Cika merasakan berdebar saat melihat Felix yang keluar hanya dengan menekan boxer saja. Perut kotak-kotak Felix yang baroti sobek terpampang nyata, menodai mata suci Cika. Mimpi apa aku semalam? Kumam Cika. Wajahnya masih menghangat dan menimbulkan rona merah di pipi putihnya. Felix yang di dalam kamar juga tak kalah kaget. Dia melihat Cika berteriak, merasa kaget dan justru berteriak juga. Sudah seperti anak perawan yang lari karena melihat pria yang telanjang. Kenapa aku yang lari? Gumamnya. Dia mertawakan dirinya sendiri karena dialah yang justru lari dan bukan Cika. Mungkin karena aku kaget, masih bergumam menjelaskan pada dirinya sendiri. Niatnya ingin menaruh baju kotor, akhirnya membuatnya urung melakukannya. Dia membawanya saja nanti saat keluar. Menuju ke lemari pakaian, dia mengganti pakaiannya, melihat pantulan dirinya di cermin, lalu memastikan jika penampilannya sudah sempurna. Kemudian dia keluar dari kamar dan menemui Cika yang membawa baju kotor yang tadi dia ingin taruh. Matanya melihat ke sekeliling, tetapi dia tidak menemukan Cika. Tunangannya itu tidak berada di meja makan ataupun di dapur. Lalu, dia menaruh bajunya ke tempat baju kotor. Suara pintu terbuka, membuat Felix menoleh, dan ternyata Cika yang masuk ke dalam apartemen. Kamu dari mana? Tanyanya penasaran. Cika mendudukkan pandangannya, walaupun kejadian sudah sekitar 10 menit yang lalu, tetapi pipinya masih saja menghangat. Dari apartemen, kamu cari apa di bawah? Tanya Felix sambil melihat ke arah mana mata Cika melihat. Cika yang tadinya malu-malu merasa kesal. Wajahnya seketika berubah. Wajah malu-malu menguap entah kemana dan berganti dengan wajah kesal. Cari uang koin, ucapnya ketus. Dia menarik kursi dan menundukkan tubuhnya. Senyum tipis di ujung bibir Felix tertarik, membuat garis lengkung. Sebenarnya dia hanya menggoda tunangannya itu karena tahu jika tunangannya itu sedang sangat malu. Dengan santai Felix menarik kursi dan menundukkan tubuhnya di kursi, memulai makan makanan yang disediakan oleh Cika. Kamu bangun jam berapa? Tanya Felix saya memasukkan potongan omelet ke dalam mulutnya. Jam 5. Oh, pantes. Jam 6 kamu sudah di sini. Felix mengangguk-anggukkan kepalanya, mengerti kenapa pagi-pagi Cika ada di apartemennya. Aku akan sering masak pagi hari ini. Jadi, aku harap kamu jangan asal keluar dengan hanya memakai... Cika tidak enak melanjutkan ucapannya. Boxer. Felix melanjutkan ucapan Cika. Iya itu, jawab Cika malu. Bukannya aku tidak menyalahi persyaratanmu. Felix menatap untuk memastikan pada Cika. Mulut Cika tertutup rapat. Dia mengingat memang tidak ada di dalam persyaratan jika tidak boleh membuka baju di hadapannya. Tetap saja, itu norma kesopanan. Elaknya, aku belum terbiasa saja ada dirimu di apartemen. Dan hal itu sudah biasa aku lakukan. Terbiasa tinggal sendiri, membuat Felix memang melenggang tanpa beban dengan menggunakan boxer. Iya, tapi sekarang aku ada, jadi ubah kebiasaanmu itu. Jika memutar bola mata malas, mengingat jika matanya ternoda. Apa kamu baru pertama kali melihat? Felix menekan tubuhnya yang berusaha dengan suara menggoda. Wajah Cika kembali menghangat dan menimbulkan rona merah. Dia teramat malu mendengar pertanyaan Felix. Aku sering melihat, lelaknya agar tidak terlalu ketahuan jika dia baru pertama kali melihat. Di mana dan punya siapa? Felix begitu penasaran. Jika tambah berpikir di mana dirinya menemukan pemandangan itu, kolam renang, satu tempat yang terlintas di pikiran Cika saat memikirkan di mana dia akan menemukan pria dengan roti sobek yang terekspos. Di sana aku melihat pria-pria dengan tubuh lebih kekar daripada kamu. Suara Cika penuh dengan nada sindiran. Felix mengangguk dan menyelipkan senyuman. Dia percaya saja dengan ucapan Cika, karena kolam renang tempat di mana semua para pria hanya memakai boxer dan dengan dada terbuka. Cika bersyukur karena ternyata Felix percaya sebenarnya selama ini dia dan Sea selalu berenang di kolam renang khusus wanita. Jadi dia tidak pernah melihat dada terbuka seperti yang dilihatnya tadi. Bicara tentang kolam renang, kamu belum mencoba kolam renang di apartemen ini? Ucap Felix pada Cika. Memangnya ada kolam renang di apartemen ini? Cika yang tidak melihat kolam renang di luar apartemen
merasa heran dengan ucapan Felix. Ada, lantai paling atas. Jelas Felix. Jadi nanti kita akan coba untuk berenang di sana. Lanjutnya, mendengar ide Felix, otak licik Cika mulai bekerja. Kalau dia melihat aku seksi, pasti dia akan tergoda dan menyentuhku. Batinnya senang. Baiklah, libur nanti kita berenang. Dengan semangat Cika setuju, melanjutkan sarapan mereka, menikmati dengan membahas sedikit jadwal Brian dan Regan yang sudah mereka rencanakan. Cika menyiapkan beberapa berkas yang diminta oleh Regan. Rencananya jam 10 nanti, dia akan menemani Regan untuk menemui seseorang. Bersama dengan Regan, Cika menuju ke sebuah restoran yang terletak di tengah kota. Sampai di sana seorang pria parubaya ternyata sudah menunggu mereka. Siang Paman Theo, sapa Regan pada Regan. Pria parubaya itu berdiri dan mengulurkan tangan pada Regan. Pengusaha muda sudah datang, pujinya dengan selipan senyum. Cika yang melihat senyum pria parubaya itu memikirkan seperti pernah melihat. Namun dia lupa senyum siapa yang tampak mirip dengan pria itu. Maafkan kami terlambat. Tidak, aku memang datang lebih awal, karena menikmati cangkir kopi lebih dahulu. Pria itu mempersilakan Regan dan Cika untuk duduk. Senang sekali kamu datang menemuiku, ucap Theo. Jangan seperti itu, Paman. Saya senang saat Paman mengajak bekerja sama. Wah, pengusaha muda hebat sepertimu bisa saja merendah. Theo tertawa. Baiklah, kita bahas saja daripada berlama-lama. Silahkan. Regan tersenyum dan memberikan ruang untuk. Aku ingin membangun apartemen di pinggiran ibu kota, dan aku ingin mengajakmu bekerja sama. Jelasnya, Adion Company pasti akan mau jika proyek itu ada di dirimu. Lanjutnya, apa Brian menolak bekerja sama dengan Anda? Tanya Regan memastikan. Theo tertawa mendapati pertanyaan dari Regan. Sepertinya dia terlalu setia kawan. Regan mengerti apa yang dimaksud oleh Theo. Perlahan dia mengerti juga kenapa pria parubaya itu mengajak dia sama dengannya. Aku ingin kamu yang minta adik iparmu itu untuk mengerjakan proyek ini. Theo menjelaskan maksud tujuannya. Apa Paman tidak berusaha untuk bicara dengan Felix saja dan mengerjakan proyek sendiri? Ragu-ragu Regan menanyakan akan hal itu. Aku sudah mencoba menghubungi, tetapi dia menolak. Regan mengangguk. Dia tidak bisa mencampuri urusan Felix dengan Theo. Baiklah, jika memang itu yang diinginkan oleh Paman Theo, kita akan segera membahas rencana kerjasama kita. Jika yang mendengar pembicaraan mereka tidak mengerti permasalahan seperti apa saat antara pria itu dan Brian, hingga Brian tidak mau bekerja sama, Regan langsung berpamitan dan akan menyiapkan berkas-berkas dia sama, serta akan menghubungi Theo nanti. Melajukan mobilnya, Regan kembali ke kantor. Siapkan jadwal bertemu dengan Brian, perintah Regan saat di dalam mobilnya. Baik Pak, Cika mengangguk dan menjalankan perintah Regan.